Pada bulan Juni 1967, Alpia mendampingi Yanti menghadiri pembukaan Piala Thomas di Senayan. Kali ini ia tidak lagi mengenakan seragam pengasuh bayi. Ia duduk sejajar dengan para tamu negara. Sebuah penghormatan yang luar biasa bagi seorang perempuan sederhana dari Pulau Sangihe. Namun, di balik kehormatan itu, ia merasa sungkan yang dalam bahasa Sangir disebut rasa kerene karena ia saat itu duduk di antara para pejabat tinggi. Setelah pembukaan Piala Thomas, waktu terus berjalan. Namun setiap kali melihat barang milik Ade Irma, air mata Alpia tak pernah tertahan. Ibu Nasution yang melihat kesedihan itu tak tega. Ia mengajak Alpia berlibur ke kampung halaman Bapak Nasution di Kota Nopan, Tapanuli. Saat itu mereka naik pesawat ke Medan lalu naik helikopter menuju ke kampung halaman Bapak Nasution. Tapi di sana pembicaraan mereka selalu berhubungan dengan Ade Irma. Jadi bukannya sembuh, luka Alpia justru terasa semakin dalam. Sekali lagi, Ibu Nasution yang melihat hal itu punya rencana lain. Ia ingin melihat Alpia bahagia. Jadi, ia menulis surat kepada keluarga Alpia di Sangihe dan kepada Benar, lelaki yang akan menjadi suami Alpia. Salah satu kalimat yang ibu tulis di dalam surat itu adalah, apa yang telah diberikan Alpia kepada adik hingga akhir hayatnya, tak akan pernah dapat bisa kami balas dengan apapun. Dan dengan restu dan bantuan keluarga besar Nasution, pernikahan pun disiapkan. Tanggalnya ditetapkan oleh Ibu Nasution yaitu tanggal 5 November 1966. Dan benar saja ketika Alpia tiba di Tauna, ia terkejut. Semuanya sudah diatur rapi oleh Bupati Sangihe dan Talaut yaitu Bapak Sutoyo mewakili keluarga Nasution. Pakaian pengantin dijahit langsung di Jakarta. Bahkan perhiasan dan perlengkapan disiapkan dengan penuh cinta oleh keluarga Nasution. Pernikahan Alpia dilaksanakan di Tamako dengan upacara adat dan pemberkatan gereja. Bapak dan Ibu Nasution saat itu tidak bisa hadir karena situasi di Jakarta masih belum aman. Namun, doa dan perhatian mereka sampai jauh menembus laut dan gunung ke Pulau Sangihe.